Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Tapi sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran Ahmad Ilham Hanafi. Ada Pak? Andika? Ada. Angel? Ada. Aulia Putri? Aulia Safitri? Baik, sebelum kita mulai belajar, mungkin kalau ada sampah di sekitar kalian bisa dibuang dulu keluar ke tempat sampah. Nanti kita lanjutkan. Nah, sebelum memulai, baiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk memimpin doa mungkin ketua kelas, silakan. Di tempat duduk sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, hari ini secara khusus itu di produk kreatif dan kewirausahaan itu juga ada materi tentang laporan keuangan. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian kuasai harusnya itu adalah kalian mampu menganalisis laporan keuangan sederhana. Kemudian ini tujuan pembelajaran sama dari indikator. Nah, kalian setelah belajar melihat PowerPoint Bapak yang Bapak tayangkan, kemudian kalian juga boleh melakukan browsing di internet, pengertian laporan keuangan itu seperti apa. Nah, kemudian ini motivasi buat kalian. Ada kata-kata yang mungkin bisa disimpan di kemudian hari. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Kenapa hari ini yang harus disiapkan? Oke, sebelumnya kita coba pakai datanya. Ya, oke. Kita main game dulu. Oke, ini Bapak start ya. Dua, satu. Nah, itu pertanyaannya. Nah, lalu jorang benar. Ada di dorong. Jawabannya apa? Ya, oke, lanjut lah. Nah, untuk poinnya Azija paling cepat, paling cerdas. Next. Nah, kita lanjut ke materi. Materi sebelumnya tentang apa? Pemasaran online investor. Oh, investor siapa? Investor siapa investor? Ayo. Penanam. Orang yang menanamkan modal. Dia perlu tuh laporan keuangan. Ini komponen. Sudah tahu kira-kira lah? Bisa dilanjut aja lah. Jadi komponen laporan keuangan dan neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas apa? Modal ya. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Yang pada umumnya itu ada di 1, 2, 3 itu. Ya. Yang biasa kalian pelajari di sebelumnya kelas 10, 11. Oke, catatan atas laporan keuangan. Jadi Bapak tidak bahas banyak di sini karena sepertinya sudah tahu aja lah, sudah pernah belajar lah. Bahkan sudah pernah mempraktekkan secara khusus di aplikasi mungkin sudah, di Excel sudah. Kemudian kita menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan benar nggak ini tahapannya? Jadi ada pembuatan jurnal ya lah. Seperti itulah penyusunan neraca saldo, pengumpulan data, untuk pembuatan jurnal penyesuaian. Jadi kita hari ini tidak sampai ke jurnal penyesuaian. Karena kalau bikin seperti itu perlu satu waktunya tidak akan cukup, ya kan? Nah, ini kita orientasi masalah dulu. Jadi kita menonton video dulu. Nanti kalian setelah ini berkelompok. Jadi tentang apa? Iya, selamat siang pemirsa Banjarmasin Pos. Bersama saya Hanafi Banjarmasin Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di kawasan Jalan Antasari, Barabai, Kabupaten Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Nah, di sini
banyak sekali terdapat penjual kue apam ya pemirsa. Salah satu kuliner atau kue khas oleh-oleh dari Barabai, Kabupaten Sungai Tengah. Nah ini hasilnya. Nah ini ketika ditanyakan apa hasil melakukan pencatat transaksi keuangan. Nah ketika ditanyakan seperti itu, kemudian biar akhir ada tidak sedikit barangnya, ada apam, kacang jeruk, madu, dodol. Acil sudah hafal aja Acil. Acil hafal berapa harga pokok, berapa harga Acil menjual. Ya akhirnya hafal sudah. Hafal saja. Akhirnya harga ini sekian, jualnya sekian. Apam 7.000, jualnya 10.000. Berarti keuntungannya berapa? 3.000. 3.000. Itu belum dia. Acil itu sebenarnya belum melakukan penghitungan perubahan transportnya, belum kan? Nah, Acil dari rumah bawa apamnya atau dari ngambil di tempat produksi apam itu tidak dihitung. Acil cuma menghitung 7.000 ambilan dari tukang produksinya, ya gitu. Kemudian apa lagi? Nah, berapa harga pokok penjualan dan berapa pian menjualnya? Sudah. Nah, untuk apam Acil ambil harga 7.000, jualnya 10.000. Jika ada yang menawar 9.000, Acil jual juga. Ya, kalau bahasa Banjarnya Acil jual juga. Nah seperti itu. Nah nanti kalian diskusikan jika Acil kadang mencatat laporan keuangan itu apa akibatnya bagi Acil. Mungkin nggak Acil ingat setiap transaksi setiap hari itu. Nah ini data yang Bapak minta di Acil di tahun 2022, tapi ini data 1 bulan sebenarnya, tapi anggap di akhir tahun kalian bikin data ini. Nah, dari data ini kalian nanti bikin perubahan modal, neraca, dan rugi labanya. Ini ada LKPD yang akan Bapak bagikan. Silahkan bentuk kelompok dulu. Bentuk kelompok. Silakan. Lakukan diskusinya. Jadi untuk lembar yang pertemuan 2 itu tidak perlu dikerjakan. Yang lembar pertemuan 2 tidak perlu dikerjakan karena itu pertemuan berikutnya. Oke, silakan. Bapak akan mulai kegiatan pengerjaannya. Jadi bagi-bagi tugasnya langsung. Yang buat neraca siapa, yang buat perubahan modal siapa, yang buat laba rugi siapa. Masukkan dulu datanya, bisa memasukkan data. Nah jadi neraca bisa selesai kalau sudah rugi labanya selesai. Tapi kan itu bisa dimasukkan datanya, sudah bisa disaring datanya. Bagi tugasnya supaya cepat, silakan bagi tugas. Silakan dibagi tugas. Jadi datanya jangan bagi. Nanti yang data bukan kita baru bersih dulu kan? Cari dulu kan bersihnya. Yang pertama dua. Berarti kada bersih ya. Bisa dimasukkan kerjakan dulu. Kalau mau cepat masukkan dulu data-data yang ada itu dimasukkan dulu. Nanti dia memasukkan aja itu. Dia bilang ada persegi. Oke, karena waktu ini sekitar 10.18. Jadi mungkin kelompok 1 bisa presentasi. Jadi presentasikan aja dulu yang soal nomor 1. Yang presentasikan rugi laba untuk neraca dan perubahan modal bisa dilanjutkan nanti minggu. Nah kan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang mungkin terjadi jika UMKM UD Apam Acil tidak melakukan secara rutin pencatatan transaksi?
Jika UMK MUD Apam Acil tidak melakukan pencatatan transaksi secara rutin, maka pengeluaran yang dilakukan tidak sebanding dengan pemasukan yang didapatkan. Pencatatan transaksi ini dapat membantu mengambil keputusan, di mana dapat mengetahui rincian barang yang dijual, rugi, dan untung yang didapat. Laba kotor dihasilkan dari penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan. Kemudian ada biaya usaha bertambah di debit sebesar Rp250.000 dan biaya lainnya sebesar Rp200.000. Kemudian ada total biaya. Total biaya adalah hasil dari biaya usaha dengan ditambah biaya lainnya. Kemudian total biaya digunakan untuk mengurang dari laba kotor untuk menghasilkan laba bersih, yaitu senilai Rp2.550.000. Sama lain sama. Silakan. Berikut adalah perubahan modal Rukdi Apam Acil periode 31 Desember 2022. Karena modal awal Acil adalah Rp1.400.000 dan laba usahanya adalah Rp2.550.000, ditambah adalah pendapatan Acil selama sebulan adalah Rp3.950.000. Karena beban Acil atau Acil Rp200.000, Rp3.950.000 dikurang Rp200.000 adalah Rp3.750.000. Modal akhir Acil adalah Rp3.750.000. Sudah? Ada yang bertanya? Atau ada yang beda? Ada yang ditanyakan? Sama? Hasilnya sama enggak? Oh, tidak ada. Sama tadi? Sama dari lain. Itu sama, tapi kan penulisan yang benar berapa? Ya, penulisan yang benar. Di situ kan hanya ada 2-3 kolom, Pak. Di situ nanti kalian tuliskan penjualan dulu. Habis itu di bagian kiri itu khusus bagian pengurang atau debatnya. Harga pokok harusnya di debat karena dia mengurang. Kemudian biaya di debat. Kemudian totalnya nanti di situ sebenarnya tidak ada debit kredit, kan? Cuma yang penjualan mengurang, yang pengurangnya yang mana, yang dikurangkan yang mana? Maksudnya itu aja, tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah presentasi dari Pak. Jadi labanya berapa tadi? 2.550.000 setelah pendapatan dikurang dengan harga pokoknya, kemudian dikurang lagi dengan biaya-biaya, dapat itu ya. Nah, kemudian nanti baru dimasukkan ke perubahan modal. Hasil dari perubahan modal, berapa perubahan modalnya baru dimasukkan ke neraca. Seperti itulah. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita lanjutkan minggu depan di pertemuan berikutnya. Karena waktu juga yang memisahkan sebentar lagi. Di sini nanti kalian catat aja ada Google Form. Ini Google Form. Kalian catat, nanti kalian jawab. Silahkan gunakan gawainya, HP-nya. Bisa masuk ke Google Form itu menjawab soal untuk evaluasi hari ini. Ini ada waktu sekitar 3 menit, mungkin tidak memungkinkan lah. Bisa dijawab evaluasinya di rumah. Sebelumnya Bapak simpulkan dulu pembelajarannya. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang laporan keuangan sederhana. Laporan keuangan sederhana. Jadi yang sederhana tadi apa laporannya? Laporannya terdiri dari 3. Laporan itu ada laporan bagi laba, perubahan modal dan neraca. Tadi dicontohkan tentang UMKM Apam Acil. Untuk menutup pembelajaran mungkin kita berdoa kembali. Silakan ketua kelas memimpin doa. Birahmatika ya arhamar